Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati pada Bapak Iwan Ridwan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 7, yaitu yang beranggotakan saya sendiri yaitu Paula Maulida dan teman saya Taufik Hidayat. Saya di sini akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar terdiri dari 12 teori. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Yang kelima, teori belajar sibernetik. Yang keenam, teori belajar revolusi sosiokultural. Yang ketujuh, teori belajar Gestalt. Yang kedelapan, teori belajar kecerdasan ganda. Yang kesembilan, teori pembelajaran sosial. Yang kesepuluh, teori belajar sosial. Yang kesebelas, teori belajar Van Hill. Yang ke-12, teori belajar bermakna. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu ada teori belajar kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Di sini ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Gebbies tahun 1998. Yang pertama, tahap sensorik motorik pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap profesional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun. Yang keempat, ada operasional normal usia 11 tahun hingga dewasa. Selanjutnya yaitu ada teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik adalah teori belajar yang ditemukan dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Karena itu memiliki aplikasi langsung pendidikan. Ya, selanjutnya yaitu ada teori belajar humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Orang belajar secara optimal. Menurut Assegaf tahun 2011, siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Pendidik akan melaksanakan pembelajaran dan peserta didik belajar dari pengalaman mereka sendiri. Pendidik membimbing siswa dengan tidak membebani peserta didik dalam pembelajaran, tetapi menanamkan nilai-nilai atau perilaku positif dan perilaku negatif. Yang selanjutnya yaitu ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, selanjutnya juga ada teori belajar revolusi sosiokultural. Teori belajar revolusi sosiokultur adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Sosiokultural berasal dari dua kata, yaitu sosio dan kultural. Sosio berarti berhubungan dengan masyarakat dan kultural berarti berhubungan dengan kebudayaan. Jadi, sosiokultural adalah berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Ya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Taufik Hidayat.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Melalui interaksi ini, kemudian tersusunlah bentuk-bentuk persepsi, imajinasi, dan pandangan baru. Dalam belajar menurut Gestaltis, prinsipnya berkaitan dengan proses berpikir atau proses problem solving dan persepsi. Karena Gestaltis punya perhatian dengan aspek-aspek molar dalam belajar dan perilaku sebagaimana stimuli dan respons. Keterangan mereka tentang belajar dan memori lebih banyak bersifat global dan tidak spesifik seperti halnya keterangan dari behavioris. Selanjutnya yaitu ada teori belajar kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda atau Theory of Multiple Intelligence adalah teori kecerdasan yang biasa digunakan sebagai acuan untuk dapat memahami bakat dan kecerdasan seseorang individu dengan lebih baik. Nah, teori kecerdasan ganda atau Theory of Multiple Intelligence atau pendeknya disebut MI merupakan kritik terhadap psikometrik. Psikometrik biasanya digunakan untuk mengukur kecerdasan manusia dan hanya berfokus pada kekuatan otak kiri manusia. Ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Perilaku menurut psikologi komunikasi meliputi perilaku sosial yang dapat diterima dan perilaku agresif. Teori ini memperluas teori perilaku tradisional, di mana perilaku diatur semata-mata oleh bala bantuan, dengan menempatkan penekanan pada peran penting dari berbagai proses internal dalam pembelajaran individu. Teori selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan teori belajar perilaku yang tradisional. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1969. Teori ini menerima sebagian besar prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Nah, selanjutnya ada teori belajar Van Hill. Teori belajar Van Hill merupakan teori belajar yang terfokus kepada materi geometri. Teori yang dikemukakan oleh Van Hill berisikan bahwa dalam mempelajari geometri, siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Dengan diterapkannya teori belajar Van Hill, diharapkan siswa mampu bersikap aktif selama proses pembelajaran. Tidak hanya siswa yang mampu bersikap aktif, guru juga harus memberikan materi pembelajaran dengan baik, yaitu dengan menerapkan teori belajar Van Hill untuk saling membantu dan bekerja sama selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu teori belajar bermakna. Teori belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dikemukakan oleh David Paul Ausubel pada tanggal 25 Oktober 1918 sampai 9 Juli 2008. Seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Menurut Ausubel, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktural kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi dan pada waktu tertentu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.